Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini adalah pertemuan yang ke-9 dari pembacaan Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala. Kita masih dalam pembahasan penjelasan dari bait syair yang ketiga ya, yang ada dalam halaman ke-16, yaitu perkataan penulis, nuqirru bi anna Allah la rabba ghairuhu ilahun 'alal 'arsyil 'azimi mumajjadu. Kita mengikrarkan bahwasanya Allah Ta'ala tidak ada Rabb selain Dia, yaitu ilah, sesembahan yang berhak disembah, yang ada di atas arsy yang azim, yang Dia mendapatkan ini pemuliaan, pengagungan dan sanjungan dari hambanya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membaca pada halaman 17, yaitu perkataan penulis alal arsyil azim, alal arsyil azim, di atas arsy yang azim ya. Hadhihi sifatun lil arsy, ini adalah sifat bagi arsy, yaitu al azim adalah sifat bagi arsy. Wal arsyu saqful makhluqat, sedangkan arsy yang dimaksud, arsy adalah saqful makhluqat, atapnya seluruh makhluk, wa a'laha wa akbaruha, dan yang paling tinggi, yakni makhluk yang paling tinggi, wa akbaruha, dan yang paling besar. Wallahu subhanahu wa ta'ala wasafal arsya bil azim, dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifati arsy dengan sifat azim, yang besar atau yang agung. Li'annahu akbarul makhluqati wa awsa'uha, karena arsy adalah makhluk yang paling besar dan yang paling luas ya. Baik, jadi makhluk yang paling besar dan paling luas adalah arsy. Di sini kita ketahui bahwa arsy adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Ta'ala, dan dia menjadi atap seluruh makhluk, dan dia adalah makhluk yang paling besar dan paling luas. Wal makna, dan makna dari kalimat alal arsyil azimi ya, maknanya adalah anna hadzal rabba mustawin 'alal 'arsyil 'azimi istiwa'an yaliqu bi jalalihi wa kamalihi wa 'azamatihi. Bahwasanya Rabb ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mustawin 'alal 'arsyil 'azim, beristiwa di atas arsy yang agung, yaitu berada di atas arsy yang agung. Allah berada di atas arsy yang agung dengan istiwaan, dengan sifat di atas ya, dengan sifat istiwa, yaliqu bi jalalihi, yang sesuai dengan kemuliaan, wa kamalihi, kesempurnaan, wa 'azamatihi, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah manhaj yang kita tempuh, yaitu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menetapkan sifat yang Allah Taala sebutkan dalam Al-Qur'an ataupun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, dengan cara penetapan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan dan kesempurnaan Allah Ta'ala, tanpa penyerupaan dengan makhluk ya. Kama akhbara an nafsihi bidzalika fi mawadhi'a min kitabih, yang itu kita tetapkan sifat tersebut sebagaimana Allah mengabarkan tentang dirinya dengan hal itu dalam beberapa tempat dalam kitabnya ya. Qala ta'ala, qala Allah Ta'ala ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dalam surat Thaha Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy dia beristiwa ya. Wa qala fi 6 mawadhi'a min al-Qur'anil Karim, dan dia berfirman pada 6 tempat di dalam Al-Qur'anul Karim, tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia beristiwa di atas arsy ya. Jadi kita menetapkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Ini kembali kepada yang tadi kita sebutkan, inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhajnya para salafus saleh di dalam menetapkan nama-nama ataupun sifat-sifat Allah Ta'ala, yaitu pertama, kita menetapkan hal itu sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Yang kedua, kita menetapkannya ya, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk ya, tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, karena setiap sifat itu ya terkait dengan
mausufnya, terkait dengan zat yang disifati. Seperti misalnya sifat hidup, ya. Sifat hidup, makhluk memiliki sifat hidup, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat hidup. Nah, dalam menetapkan sifat hidup bagi makhluk, maka kita menetapkannya sesuai dengan keadaan makhluk tersebut yang penuh dengan kekurangan. Maka hidupnya itu dimulai dari ketiadaan, ya, dan diakhiri dengan kematian. Adapun kita menetapkan sifat hidup bagi Allah Ta'ala, maka kita menetapkannya dengan kesempurnaan, sesuai dengan kesempurnaan, keagungan, dan kemuliaan Allah Ta'ala. Hidup yang tidak dimulai dengan ketiadaan dan tidak akan diakhiri dengan kematian. Hidup yang kekal selama-lamanya. Nah, demikian dalam kita menetapkan semua sifat-sifat Allah Ta'ala, termasuk sifat istiwa alal arsh. Kita menetapkan Allah Ta'ala berada di atas arsh, tinggi di atas arsh. Maka kita menetapkan keadaan Allah Ta'ala di atas arsh ini tidak sama dengan keadaan seorang manusia di atas kursinya misalkan, ya. Kita menetapkan seperti itu sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita akan terbebas dari dua kesalahan di dalam masalah nama dan sifat, yaitu yang pertama adalah menolak sifat-sifat Allah Ta'ala, atau yang kedua adalah menyerupakan sifat Allah Ta'ala dengan makhluk. Dua kesalahan yang harus kita waspadai. Maka kita harus menetapkan apa yang Allah tetapkan, dan kita harus meniadakan penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Nah, kemudian mumajjadu, Allah Ta'ala disifati di sini oleh Syekh dengan kalimat mumajjadu, ay lahu tabaraka wa ta'ala al-majdu wa thana, yaitu Allah Ta'ala memiliki, Allah tabaraka wa ta'ala memiliki al-majd wa thana, yang memiliki sifat al-majd wa thana, itu keagungan, kemuliaan, ya, yang Allah miliki, dan keluasan yang Allah miliki, wa thana, dan pujian-pujian, semuanya itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ahlul majdi tabaraka wa taala, dan dialah Allah Ta'ala yang memiliki al-majd, yang memiliki kemuliaan, keagungan, ya, keluasan sifat tabaraka wa ta'ala. Wal majdu huwa as-sa'ah, dan al-majdu maknanya adalah as-sa'ah, keluasan sesuatu, ya, al-majd. Maka di antara makna al-majd ini sifat Allah Ta'ala maha luas, maha sempurna. Wal mumajjadu ay alladhi lahu tamjidu was-sana'u al-wasi'u, yaitu makna al-mumajjad, Allah Ta'ala al-mumajjadu, yaitu yang dia itu berhak mendapatkan at-tamjid, pengagungan dan pemuliaan, was-sana', dan sanjungan, al-wasi', yang luas, sanjungan yang luas. Maksudnya sanjungan yang luas adalah alladzi la hasra lahu, yang tidak ada batasnya, wala ihsa'a, dan tidak ada hitungannya. Kita tidak bisa menghitung sanjungan bagi Allah Ta'ala, tidak bisa membatasi sanjungan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala maha sempurna, ya, melebihi bayangan dari seorang makhluk. Nah, waqad qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW telah bersabda, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, aku tidak bisa menghitung, ya, sanjungan untuk dirimu ya Allah, tidak bisa membatasi dan tidak bisa menghitung sanjungan untuk dirimu ya Allah. Anta kama athnaita 'ala nafsika, engkau adalah sebagaimana yang engkau sanjung terhadap dirimu sendiri. Ini manusia, meskipun dia memberikan sanjungan-sanjungan kepada Allah Ta'ala, ya, dengan berbagai macam sanjungan-sanjungan yang baik, maka tidak akan bisa memenuhi, ya, ini kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melebihi apa yang diucapkan oleh manusia berupa sanjungan-sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala adalah zat yang maha sempurna, tidak bisa dijangkau oleh, yakni akal pikiran manusia, tidak bisa dijangkau oleh sanjungan-sanjungan manusia. Maka maha suci Allah Ta'ala dari penyerupaan terhadap makhluknya, dan dialah Allah Ta'ala yang berhak mendapatkan peribadahan, karena dialah Allah Ta'ala yang memiliki kesempurnaan yang mutlak dalam sifat-sifatnya tersebut. Taib, di sini kita selesai dari bait syair yang ketiga, dan kita insyaallah akan lanjutkan pada bait syair yang keempat pada pertemuan yang akan datang. Dan seperti biasa kita akan akhiri dengan menuliskan beberapa pelajaran yang kita dapatkan dari pertemuan kita kali ini. Baik, pelajaran pertama kita tuliskan di sini tentang arsh. Arsh
adalah makhluk Allah, ya, makhluk Allah yang terbesar, ya, paling tinggi di atas seluruh makhluk yang lain, ya. Taib. Arsy adalah makhluk Allah yang terbesar, yang paling tinggi dan di atas seluruh makhluk yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus, fa innahu a'lal jannah wa awsatuha wa fawqahu arsyur rahman." Apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah firdaus, karena dia adalah surga yang paling tinggi, ya, dan paling utama, dan di atasnya terdapat arsy-Nya Allah tabaraka taala ar-Rahman, ya, sehingga makhluk Allah taala yang paling besar, yang paling tinggi, ya, adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dia di atas seluruh makhluk. Kemudian Allah berada dalam, atau istiwa, kita katakan istiwa, ya, di atas arsy, karena Allah berada di atas seluruh makhluknya. Nah, ini adalah merupakan keyakinan yang harus kita yakini, karena ini telah ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwasanya dalam menetapkan sifat Allah kita harus memperhatikan beberapa hal berikut. Kita sebutkan hanya dua dahulu, ya, walaupun sebenarnya dalam hal ini para ulama telah memberikan kaidah yang cukup banyak, tetapi yang inti adalah dua hal ini, yaitu pertama adalah menetapkan sifat sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan hadis, ya, karena ini masalah akidah, masalah hal yang gaib, ya, kita tidak mengetahui tentang sifat-sifat Allah Ta'ala apabila tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mendapatkan Allah Ta'ala memberitahukan hal itu dalam Al-Quran ataupun Rasulullah SAW memberitahukan dalam hadis, maka kita harus menetapkan sifat tersebut. Dan ini merupakan bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita kepada kitab-kitab suci, dan iman kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita menetapkan sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Kemudian dalam menetapkan itu kita menetapkan sifat sesuai dengan, yakni kemuliaan, keagungan dan kesempurnaan Allah, yaitu kita menetapkan sifat itu tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Taib. Dengan dua hal ini, ya, kita akan terbebas dari tadi yang kita sebutkan, penyimpangan di dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dalam pemahaman terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian kelompok itu terjerumus dalam ini penyimpangan yang pertama, yaitu tidak mau menetapkan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga mereka menolak sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebagian kelompok yang menetapkan apa ada yang di dalam Al-Qur'an dan hadis, tetapi mereka terjerumus dalam penyimpangan yang kedua, yaitu menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluknya. Maka dengan dua hal ini kita akan terbebas dari dua penyimpangan tersebut. Nah, kemudian yang keempat. Baik. Nah, kemudian kita sebutkan pelajaran yang keempat, yaitu di antara sifat Allah adalah Al-Majd, ya, Al-Majd. Yaitu Allah memiliki, atau kita sebutkan dulu artinya yang maknanya adalah keluasan, ya, yaitu Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna lagi maha luas, sehingga kita tidak bisa membatasi sifat Allah
atau menghitung sifat Allah. Ya. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya nggak bisa kita menentukan sifat Allah ada sekian, sifat Allah ada sekian. Entah itu ada 10 atau 30 atau 50, tidak. Kita tidak bisa menentukan jumlah sifat Allah sekian dan sekian. Tetapi Allah Ta'ala itu memiliki sifat yang maha luas, ya. Bahkan dalam hadis tentang syafaatul ulma, ketika Rasulullah SAW bersujud kepada Allah Ta'ala, ya, dengan mengucapkan sanjungan-sanjungannya kepada Allah Ta'ala, dikatakan di sana bahwasanya itu adalah sanjungan-sanjungan kepada Allah Ta'ala yang baru Allah Ta'ala beritahukan kepada Nabi SAW ketika itu. Yani ketika di dunia belum ada yang dikasih tahu tentang sanjungan-sanjungan kepada Allah Ta'ala dengan kalimat-kalimat yang Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW ketika itu, menunjukkan bahwasanya sanjungan-sanjungan kepada Allah Ta'ala itu sangat banyak, sangat luas sekali. Sifat-sifat Allah Ta'ala sangat banyak sekali, ya kan? Tidak bisa kita batasi dengan bilangan-bilangan tertentu, ya. Juga di antara makna keluasan sifat Allah Ta'ala bahwasanya sifat yang namanya itu sama dengan sifat yang ada pada makhluk, itu tidak bisa disamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk, ya. Karena seperti kita contohkan tadi bahwasanya sifat ilmu misalkan, ya, sifat ilmu, ya, makhluk memiliki sifat ilmu dan Allah memiliki sifat ilmu, tapi berbeda sifat ilmunya. Allah Ta'ala sifat ilmu yang maha luas, maha sempurna, ya, tidak bisa disamakan dengan sifat ilmunya makhluk yang sangat-sangat penuh dengan kekurangan, diawali dengan ketidaktahuan dan diakhiri dengan sering disertai dengan kelupaan, ya, dan bisa hilang ilmu tersebut. Nah, ini adalah pelajaran-pelajaran yang bisa kita peroleh pada pertemuan kita yang ke-9 ini, dan ini merupakan bagian dari pembahasan tauhid asma wa sifat setelah sebelumnya kita mempelajari tentang tauhid rububiyah dan uluhiyah, dan masih ada pembahasan tentang masalah ini nanti pada bait-bait syair yang berikutnya. Untuk kali ini kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.